Di belakang kita persis memang. Ini ada seorang laki-laki besar sekali, tingginya hampir setinggi gedung ini. Kamu ingat nggak di bawah tadi, pas kamu takut, Chani malah semakin menjadi-jadi. Jadi di sini kamu harus melawan rasa takut kamu. Saya ingin coba berkomunikasi siapa sosok ini, asalnya dari mana. Wow, besar sekali dia. Jangan jauh-jauh. Ya, salam. Ada seorang laki-laki. Dia pakai celana itu warna hitam, panjang seperti celana bahan. Dia kakinya bertelanjang kaki dan dia badannya kekar. Dia punya jenggot. Jenggotnya itu seleher. Dan ada kumis juga. Kumisnya itu tebal. Dan dia telinganya ini lebar. Di sono itu tuh ada kayak macam monyet kayak itu sempat tertangkap oleh foto kamera HP saya 2 kali sama saya sama teman saya. Orang gede tinggi ya misalnya begitu ya, serem, taring. Terus dia juga dipakai seperti topi atau sorban, warnanya merah putih dan ada sedikit kuning. Rudi, aduh, ini kemana? Ada suara Rudi di belakang. Ini Udah memang jatuh, apa tadi? memang ada dia di belakang, jadi kamu harus tenang. Gak bisa Rudi. Udahan yuk, Rudi. Hati-hati, jangan kemana-mana, Tenang. Rudi. Oke. Rudi. Kamu siapa? Blauw. Namanya Blauw. Laki-laki Rudi. Dia laki-laki. Si Blauw itu dia berdiri tegap. Tangan kirinya di pinggang, tangan kanannya mengelus jenggotnya seperti ini. Dia bilang, "Nama saya Blauw. Saya tinggal di sini sejak tempat ini masih aktif." Kenapa dia memutuskan untuk tinggal di sini? Dia bilang, "Saya punya tugas di sini. Tugas saya menjaga emas." Jaga emas. Itu bukan berarti dulu pemilik ruko ini yang mendatangkan dia kan, Rudi? Dia bilang dia jaga emas. Oh, Bukan utusan dari orang yang pernah aktif di sini juga? saya nggak berani bilang apakah itu punya si Iya. orang yang di sini sebelumnya. Iya. Tapi yang jelas dia ada di sini sejak tempat ini aktif dan dia menjaga emas. Saya mengerti sekarang. Dia ini adalah sosok jin yang kuat yang dibutuhkan untuk menjaga benda yang berharga supaya nggak dicuri sosok lain. Adanya sosok Blauw ini ternyata memang ditugaskan untuk menjaga barang-barang berharga layaknya emas, intan, berlian yang berada di ruko yang memang dulunya merupakan tempat peleburan dan pembuatan perhiasan. Blauw ini berarti kalau dia tugasnya menjaga emas, berarti harusnya dia bukan sosok yang menakutkan dong. Dia cuma tugasnya menjaga. Bukan berarti dia mempunyai energi yang jahat dong. Rudi berkomunikasi kembali dengan sosok terkuat di bangunan ini. Enggak sih Bel, dia nggak jahat.
dia ini cuma menjaga. Dia memang kuat, tapi dia menjaga aja, menjaga harta yang tadi dia sebut. Iya, iya, iya. Kalau dia kuat dan dia tugasnya menjaga, kenapa sosok perempuan di bawah tadi Chani tidak mau berkomunikasi dengan dia? Dia ini memang galak. Jadi kalau bukan tuannya yang ngomong sama dia, dia itu nggak mau diusik, nggak mau diajak ngomong, nggak mau didekatin. Jadi mungkin secara energi juga Chani dengan Blauh ini bertolak belakang energinya. Makanya Chani itu kalau dekat dia, Blauh langsung mengusirnya jauh-jauh. Dan memang dia ini kayak yang seperti bos gitu di sini. Jadi dia itu orang yang jin-jin yang sembarangan, yang nggak penting itu dia nggak mau ngurus, nggak mau didekatin. Tapi tadi Rudy sempat mention kalau Blau tidak diutus oleh tuannya, tidak mungkin mau melakukan sesuatu. Berarti dia mempunyai tuan. Siapa itu? Kamu punya tuan. Siapa tuan kamu? Bel, dia kayaknya nggak suka ditanya itu. Dia bilang gini, mau apa kamu tanya-tanya tuan saya? Jangan-jangan kamu mau mencelakakan dia ya? Aduh. Siapa itu Rudy? Kenapa dari tadi di sebelah sana sih yang iseng-iseng? Itu tangannya Blauh. Oh, bisa pindah nggak? Pindah. Aku ngerasa nggak nyaman Rudy dari tadi. Mending kita keluar aja dari ruko ini. Yuk. Iya. Ayo, Rudy. Merasakan semakin banyaknya gangguan yang ada di lantai 3 ini, kami pun memutuskan untuk segera turun dan mencari tempat yang lebih aman. Oke Rudy, berarti aku bisa mengambil kesimpulan kalau taman tadi di depan sana itu ternyata tidak semenyeramkan yang orang-orang bicarakan. Dan emang kita pas masuk ke sana juga merasa vibes-nya tuh nyaman-nyaman aja. Iya. Dan ternyata sosok yang ada di dalam sana pun juga mereka aslinya cuma singgah dan bermain ya di sana ya. Dan tidak ada hal-hal yang ingin menakuti warga sekitar juga ternyata. Jadi seharusnya taman itu juga aman untuk orang-orang sekitar sini ya, Rudy ya. Iya. Dan kalau ruko terbengkalai ini sendiri, aku juga bisa mengambil kesimpulan kalau makhluk-makhluk di sini itu ada saat ruko ini sudah kosong. Bukan saat masih aktif dan masih bekerja ya. Beberapa ada yang memang sejak tempat ini masih aktif, Iya. tapi mereka cenderung netral atau malah positif, gitu. Oke, berarti kesimpulannya banyak dari mereka yang adanya kesini untuk bersinggah, bermain, dan saat ruko ini sudah terbengkalai. Betul. Dan akhirnya aku bisa dapat pesan kalau misalnya warga-warga sekitar ini tidak perlu takut ya Rudy untuk bermain di taman, untuk melakukan aktivitas di sana, karena memang sosok-sosok mereka sendiri itu tidak mengganggu dan tidak menakutkan. Ya. Iya, ya. Karena kita juga sama-sama makhluk Tuhan ya, selama Betul. nggak saling ganggu ya udah biasa-biasa aja, abaikan aja. Betul, dan yang pasti juga kita harus imbangi dengan iman kita. Betul. Harus kita kuatkan lagi, dan semoga ya kita bisa jalan sendiri-sendiri tanpa adanya gangguan dari mereka gitu ya Rudy ya. Iya. Oke sahabat deg-degan, jangan lupa untuk terus ikuti penelusuran kita ke tempat-tempat yang mengandung cerita mistis, mitos, dan mencekam, yang pastinya membuat kalian semua deg-degan hanya di GTV.